kita akan membahas cara mudah menyederhanakan pecahan. Materi ini adalah materi matematika kelas 4 SD, tapi penerapannya banyak juga pada materi matematika kelas 5, kelas 6, dan kelas 7. Jadi, bukan hanya siswa kelas 4, pastikan juga adik-adik kelas 5, kelas 6, dan kelas 7 memahami materi ini. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan. Pertama, pengertian. Apa yang dimaksud dengan menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Kemudian, bagaimana cara mengubah atau menyederhanakan pecahan? Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan angka yang sama. Berapakah angkanya? Yang pertama, angkanya boleh berapapun. Yang penting bisa membagi habis pembilang dan penyebut pecahan itu. Untuk pemula yang baru pertama ketemu materi ini, belum begitu mahir pembagian, gunakan bilangan prima. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi, membagi pembilang dan penyebut pecahan, kamu mulai dari angka 2. Jika 2 tidak bisa membagi habis pembilang dan penyebut pecahan, kamu naik ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Begitu seterusnya. Bagi yang sudah mahir pembagian, mengetahui faktor bilangan, maka pembagiannya tidak harus mencoba berurutan dari 2, 3, dan seterusnya. Dan tidak pula harus bilangan prima. Yang penting, bilangan yang digunakan bisa membagi habis pembilang dan penyebut pecahan itu. Dengan menggunakan pembagi yang lebih besar, maka kita bisa mempersingkat waktu dalam menyederhanakan pecahan. Kemudian, yang kedua, angka pembaginya adalah EPB. EPB dari pembilang dan penyebut pecahan. Salah satu keuntungan menggunakan EPB adalah kita hanya perlu membaginya dengan satu angka, yaitu EPB itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 4/12. Kita akan sederhanakan pecahan ini dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Kita gunakan bilangan prima, kita mulai dari bilangan prima paling kecil. Oke, kita tulis ulang. 4/12. Kita bagi. Kita coba mulai dari bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Perhatikan, karena 4 dan 12 bisa sama-sama dibagi 2, maka kita bagi dengan 2. Sama dengan. Pembilangnya yang di atas, 4 dibagi 2, kita peroleh 2. Per. Yang di bawah, 12 dibagi 2, kita peroleh 6. Hasilnya 2/6. 2/6 ini masih bisa disederhanakan. Maka kita sederhanakan. Per-nya kita perpanjang, dibagi. Masih kita coba dengan pembagi 2. Karena 2 dan 6 sama-sama bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 2. Sama dengan. 2 dibagi 2, kita peroleh 1. Per. Kemudian 6 dibagi 2, kita peroleh 3. Hasilnya 1/3. 1/3 ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka bentuk paling sederhana dari 4/12 adalah 1/3. Bisa ya? Oke, cara seperti ini untuk yang pemula, yang baru ketemu materi ini. Tapi, yang sudah lumayan mahir pembagian, yang sudah mengetahui faktor dari suatu bilangan, maka kita bisa gunakan pembagi yang lebih besar. Dan tidak harus menggunakan bilangan prima. Perhatikan, kita tulis ulang. 4/12. Kita bagi. Perhatikan, 4 dan 12 ini bisa sama-sama dibagi 4. Maka kita bagi dengan 4.
Di atas dibagi 4, di bawah juga dibagi 4. Sama dengan. Yang di atas, 4 dibagi 4 kita peroleh 1. Per. Yang di bawah, 12 dibagi 4 kita peroleh 3. Hasilnya sama. Ini 1/3, ini juga 1/3. Hanya saja, cara nomor 2, menyederhanakannya hanya butuh waktu singkat. Kenapa? Karena kita menggunakan pembagi dengan angka yang besar. Oke? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, 20/80. Kita akan sederhanakan pecahan ini dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Kita tulis ulang. 20/80. Oke, untuk pemula kita mulai membagi dari bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Perhatikan, karena 20 dan 80 sama-sama habis dibagi 2, maka kita gunakan pembagi 2. Sama dengan 20 dibagi 2, kita peroleh 10. Per 80 dibagi 2, kita peroleh 40. Oke, 10/40 ini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Per-nya kita perpanjang. Oke, kita bagi. Masih kita coba dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 10 dan 40 ini sama-sama habis dibagi 2, maka kita bagi dengan 2. Sama dengan 10 dibagi 2, kita peroleh 5. Per. Kemudian 40 dibagi 2, kita peroleh 20. 5/20 ini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Per-nya kita perpanjang. Oke, kita bagi. Perhatikan, 5 tidak habis dibagi 2, meskipun 20 habis. Dia harus bisa membagi habis keduanya, pembilang dan penyebut. Karena 2 tidak bisa kita gunakan, kita naik ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Ternyata, 3 juga tidak bisa membagi habis pembilang dan penyebut. 3 tidak bisa membagi habis 5, begitu juga dengan 20, 3 tidak bisa membagi habis 20. Maka kita naik ke bilangan prima berikutnya, yaitu 5. Ternyata, 5 bisa membagi habis 5 dan 20. Maka kita gunakan 5. Di atas dibagi 5, di bawah dibagi 5. Sama dengan 5 dibagi 5, kita peroleh 1. Per 20 dibagi 5, kita peroleh 4. 1/4 ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka bentuk paling sederhana dari 20/80 adalah 1/4. Mudah ya? Oke, cara ini untuk pemula. Nah, untuk yang sudah mahir pembagian dan sudah mengetahui faktor dari suatu bilangan, maka kita bisa gunakan pembagi angka lain, angka yang lebih besar, sehingga menyederhanakan pecahan akan jadi lebih cepat. Oke, perhatikan. Oke, kita tulis ulang soalnya. 20/80. Untuk membaginya, kita tidak harus menggunakan bilangan prima. Bisa gunakan angka lain dan usahakan angka pembaginya besar agar proses menyederhanakan pecahan jadi lebih singkat. Perhatikan, karena 20 dan 80 ini sama-sama habis dibagi 10, maka kita bagi dengan 10. Di atas dibagi 10, di bawah dibagi 10. Sama dengan yang atas dibagi 10, 20 dibagi 10 kita peroleh 2. Per 80 dibagi 10 kita peroleh 8. 2/8. 2/8 ini masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Per-nya kita perpanjang. Dibagi. Oke, perhatikan. 2 dan 8 ini sama-sama habis dibagi 2. Maka kita bagi dengan 2. Di atas dibagi 2, di bawah dibagi 2. Sama dengan 2 dibagi 2 kita peroleh 1, per yang di bawah 8 dibagi 2 kita peroleh 4. 1/4. Ini juga 1/4. Hanya saja, cara nomor 2 ini waktunya akan lebih singkat. Karena kita di awalnya menggunakan pembagi lebih besar. Sementara di atas ini kita harus berurutan menggunakan pembagi bilangan prima. Bisa ya?
Oke, agar lebih paham, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Yang ini kita hapus. Oke, soal nomor 3. 18/45. Kita akan sederhanakan pecahan ini dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Oke, kita tulis ulang. 18/45. Oke. Kita mulai dari bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Perhatikan, 18 habis dibagi 2, tetapi 45 tidak habis dibagi 2. Maka kita tidak bisa gunakan angka 2. Kita naik ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Perhatikan, 18 habis dibagi 3. Begitu juga 45 habis dibagi 3. Maka kita gunakan pembagi 3. Di atas dibagi 3, di bawah juga dibagi 3. Oke, kita bagi dengan 3. 18 dibagi 3 kita peroleh 6. Per. Kemudian 45 dibagi 3 kita peroleh 15. 6/15 masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Per-nya kita perpanjang. Oke, perhatikan. Masih kita coba dengan pembagi 3. 6 habis dibagi 3, begitu juga 15 habis dibagi 3. Maka masih kita gunakan pembagi 3. Di atas dibagi 3, di bawah juga dibagi 3. Sama dengan 6 dibagi 3 kita peroleh 2. Per yang di bawah 15 dibagi 3 kita peroleh 5. Hasilnya 2/5. 2/5 ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka bentuk paling sederhana dari 18/45 adalah 2/5. Bisa ya? Oke, untuk yang sudah mahir pembagian, yang sudah tahu faktor dari suatu bilangan, maka tidak harus mengikuti pembagian seperti ini. Menyederhanakannya, kita bisa langsung gunakan pembagi yang lebih besar. Kita coba di bawah sini. 18/45. Oke, perhatikan. 18 dan 45 ini sama-sama habis dibagi 9, maka kita bagi dengan 9. Di atas dibagi 9, di bawah juga dibagi 9. Sama dengan 18 dibagi 9, kita peroleh 2. Per yang di bawah 45 dibagi 9 kita peroleh 5. Hasilnya 2/5 sama ini juga 2/5. Hanya saja cara nomor 2 ini menggunakan pembagi yang lebih besar, angka bagi yang lebih besar yaitu 9, proses menyederhanakannya jadi lebih singkat. Oke? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Yang ini kita hapus. Oke, contoh soal nomor 4. 24/32. Kita akan sederhanakan pecahan ini. Oke, cara pertama. 24/32. Oke. Untuk pemula, gunakan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Perhatikan. 24 habis dibagi 2, begitu juga 32 habis dibagi 2. Maka kita gunakan pembagi 2. Sama dengan 24 dibagi 2 kita peroleh 12. Per 32 dibagi 2 kita peroleh 16. Hasilnya 12/16. 12/16 ini masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Kita perpanjang per-nya. Oke, masih kita coba dengan pembagi 2. 12 habis dibagi 2. Begitu juga 16 habis dibagi 2. Maka kita gunakan pembagi 2. Sama dengan 12 dibagi 2 kita peroleh 6. Per. Kemudian 16 dibagi 2 kita peroleh 8. Hasilnya 6/8. Ini juga masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan. Kita perpanjang per-nya. Masih kita coba dengan pembagi 2. 6 habis dibagi 2. 8 juga habis dibagi 2, maka kita gunakan pembagi 2. Sama dengan 6 dibagi 2 kita peroleh 3. Per 8 dibagi 2 kita peroleh 4. Hasilnya 3/4. 3/4 ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka bentuk paling sederhana dari 24
per 32 adalah 3 per 4. Bisa ya? Oke, ini cara pertama. Cara kedua, untuk yang sudah mahir pembagian dan sudah mengetahui faktor dari suatu bilangan, kita tulis ulang 24 per 32. Oke, 24 dan 32 ini habis dibagi 4, maka kita gunakan pembagi 4. Di atas bagi 4, di bawah juga bagi 4. Selanjutnya, kita bagi 24 dibagi 4, kita peroleh 6. 6 per. Kemudian 32 dibagi 4, kita peroleh 8. Oke, selanjutnya, perhatikan 6 per 8 ini masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Pernya kita perpanjang. Kemudian kita bagi. 6 dan 8 ini sama-sama habis dibagi 2, maka kita bagi dengan 2. Oke, sama dengan. Yang di atas, 6 dibagi 2, kita peroleh 3. Yang di bawah, 8 dibagi 2, kita peroleh 4. Hasilnya 3 per 4, ini juga 3 per 4. Sama, tapi cara nomor 2 ini akan lebih singkat, karena terdapat pembagi angka besar, yaitu kita bagi dengan angka 4. Jadi, waktu yang kita butuhkan akan jadi lebih singkat. Oke, sekarang untuk soal nomor 4 ini, kita juga akan gunakan FPB. Bagaimana menyederhanakan suatu pecahan menggunakan FPB. Perhatikan, langkah pertama, kita cari FPB dari pembilang dan penyebut pecahan. Oke, kita cari di sini. Tuliskan 24, kemudian tuliskan 32. Kemudian, kita bikin garis. Nah, 24 dan 32 ini, kita bagi dengan bilangan prima paling kecil. Oke, kita bagi dengan 2. 24 dibagi 2, kita peroleh 12. Kemudian 32 dibagi 2, kita peroleh 16. 2 ini membagi 24 dan juga membagi 32, maka kita lingkari. Oke. Masih kita bagi dengan 2, kita bikin garis. Bagi 2. 12 dibagi 2, kita peroleh 6. Kemudian 16 dibagi 2, kita peroleh 8. 2 ini membagi 12 dan juga 16. Dia membagi semua angka di atas garis, maka kita lingkari. Oke, kita kasih garis lagi. Masih kita bagi dengan angka 2. 6 dibagi 2, kita peroleh 3. Selanjutnya, 8 dibagi 2, kita peroleh 4. Perhatikan, 2 ini membagi 6 dan juga membagi 8. Dia membagi semua angka yang ada di atas garis ini, maka kita lingkari. Oke. Kita kasih garis lagi. Kita bagi dengan 2. 3 dibagi 2 tidak bisa atau tidak habis, maka langsung kita pindahkan angka 3. Selanjutnya, 4 dibagi 2, kita peroleh 2. 2 ini hanya membagi 4, tidak membagi 3. Karena ada angka di atas garis ini yang tidak dibagi, maka 2 ini tidak kita lingkari. Oke, kita lanjutkan. Bikin garis, masih kita bagi dengan 2. 3 dibagi 2 tidak habis, maka langsung kita tuliskan 3. Selanjutnya, 2 dibagi 2 kita peroleh 1. Perhatikan, 2 yang ini juga tidak membagi semua angka yang di atas garis ini. Dia hanya membagi 2 yang ini, tidak membagi 3 yang ini. Nah, karena tidak semua angka dibaginya, maka 2 yang ini tidak kita lingkari. Oke, kita kasih garis. Perhatikan, angka di sini, yang di atas garis ini, tidak ada yang habis dibagi 2. Karena tidak ada yang habis dibagi 2, maka kita naik ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 kita peroleh 1. Kemudian 1 dibagi 3 tidak habis, maka langsung kita pindahkan 1. Selanjutnya, karena di bawah sini sudah 1 semua, maka pembagian kita hentikan. Untuk FPB, nilai FPB-nya adalah kalikan angka di sebelah kiri sini, yang kita kalikan hanya yang kita lingkari saja, yaitu 2 yang ini, 2 yang ini, dan 2 yang ini. Kita kalikan. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Jadi FPB-nya
8. Maka untuk menyederhanakan pecahan, kita gunakan pembagi 8. Kita coba di sini. 24 per 32. Di atas dibagi 8, di bawah dibagi 8. Sama dengan 24 dibagi 8 kita peroleh 3 per 32 dibagi 8 kita peroleh 4. Hasilnya 3 per 4. Sama, ini 3 per 4, ini juga 3 per 4. Hanya saja, kalau kita menggunakan EPB yang ini, kita hanya perlu membagi dengan satu angka saja, yaitu 8. Oke, bisa ya? Oke, agar benar-benar paham, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 5. Yang ini kita hapus. Oke, contoh soal nomor 5, 60 per 90. Kita akan sederhanakan pecahan ini. Cara pertama, 60 per 90. Dibagi. Perhatikan, kita mulai dari bilangan prima paling kecil yaitu 2. Kita cek apakah pembilang dan penyebutnya habis dibagi 2 atau tidak. 60 habis dibagi 2. 90 juga habis dibagi 2. Maka kita gunakan pembagi 2. Sama dengan 60 dibagi 2 kita peroleh 30. Per 90 dibagi 2 kita peroleh 45. Oke. 30 per 45 ini masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan, pernya kita perpanjang. Oke, kita bagi. Masih kita cek dengan pembagi 2. 30 habis dibagi 2, 45 ternyata tidak habis dibagi 2. Kalau salah satu tidak habis dibagi 2, maka kita naik ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. Kita cek dengan pembagi 3. 30 habis dibagi 3, begitu juga 45 habis dibagi 3. Maka kita gunakan pembagi 3. Sama dengan 30 dibagi 3, kita peroleh 10. Per 45 dibagi 3, kita peroleh 15. 10 per 15 ini masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan. Kita perpanjang pernya. Oke, kita cek dengan pembagi 3. 10 tidak habis dibagi 3. 15 habis dibagi 3. Syaratnya tidak terpenuhi. Salah satu saja, baik pembilang atau penyebut yang tidak habis dibagi, maka kita tidak bisa gunakan angka itu. Maka kita naik ke bilangan prima berikutnya yaitu 5. Kita gunakan pembagi 5. Kita cek. 10 ini habis dibagi 5. Begitu juga 15 habis dibagi 5. Maka kita gunakan pembagi 5. Di atas dibagi 5, di bawah juga dibagi 5. Sama dengan 10 dibagi 5, kita peroleh 2. Per 15 dibagi 5, kita peroleh 3. Hasilnya 2 per 3. 2 per 3 ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka bentuk paling sederhana dari 60 per 90 adalah 2 per 3. Oke, ini cara pertama untuk pemula. Cara kedua, kita gunakan pembagi yang tidak harus berurutan seperti ini. Menggunakan bilangan prima, kita bisa mencari angka yang lebih besar agar menyederhanakannya lebih cepat. Oke, kita tulis ulang. 60, 90. Oke, perhatikan. 60 dan 90 ini terdapat angka 0 di belakangnya. Itu tandanya keduanya habis dibagi 10. Maka kita gunakan pembagi 10. Sama dengan 60 dibagi 10 kita peroleh 6. Per 90 dibagi 10 kita peroleh 9. 6 per 9 masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan. Pernya kita perpanjang. Oke, perhatikan 6 dan 9 ini sama-sama habis dibagi 3. Maka kita bagi dengan 3. Di atas dibagi 3, di bawah juga dibagi 3. Sama dengan. Di atas dibagi 3, 6 dibagi 3 kita peroleh 2. Per yang di bawah 9 dibagi 3 kita peroleh 3. Hasilnya 2 per 3. Sama. Di atas ini juga 2 per 3. Hanya saja cara nomor 2 ini akan lebih singkat. Karena pembaginya ada yang berupa angka besar. Oke, bisa ya? Oke, selanjutnya kita coba lagi dengan menggunakan EPB. Kita sederhanakan pecahan 60 per 90 ini menggunakan EPB. Langkah pertama kita cari EPB dari 60 dan 90. Kita cari di sini. Tuliskan 60
Kemudian tuliskan 90. Kita kasih garis. Oke, yang belum paham cara mencari FPB seperti ini, cara mudah mencari FPB seperti ini, bisa lihat link videonya di deskripsi. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari FPB dari 60 dan 90, kita bagi dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 60 dibagi 2, kita peroleh 30. Kemudian 90 dibagi 2, kita peroleh 45. 2 ini membagi semua angka di atas garis ini, maka kita lingkari. Oke, ini kita kasih garis. Oke, masih kita bagi dengan 2. 30 dibagi 2, kita peroleh 15. Kemudian 45 dibagi 2, tidak habis, maka langsung kita tuliskan 45. Perhatikan, 2 yang ini hanya membagi 30, tidak membagi 45. Karena dia tidak membagi semua angka yang ada di atas garis ini, maka 2 yang ini tidak kita lingkari. Oke, kita lanjutkan. Kita kasih garis. Perhatikan, 15 tidak habis dibagi 2. Begitu juga 45 tidak habis dibagi 2. Karena tidak ada angka yang habis dibagi 2, maka kita naik ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Kita coba dengan angka 3. 15 dibagi 3, kita peroleh 5. Kemudian 45 dibagi 3, kita peroleh 15. Perhatikan, 3 ini membagi semua angka yang ada di atas garis. Membagi 15 dan juga membagi 45. Maka kita lingkari. Oke. Selanjutnya kita kasih garis. Oke, masih kita bagi dengan 3. 5 dibagi 3 tidak habis, langsung kita pindahkan 5. Kemudian 15 dibagi 3, kita peroleh 5. Oke, perhatikan 3 ini hanya membagi 15 yang ini, tidak membagi 5 yang ini. Karena dia tidak membagi semua angka di atas garis, maka 3 yang ini tidak kita lingkari. Oke, kita lanjutkan. Kita kasih garis. Perhatikan, 5 ini tidak habis dibagi 3, 5 yang ini juga tidak habis dibagi 3. Karena sudah tidak ada angka yang habis dibagi 3, maka kita naik ke bilangan prima berikutnya, yaitu 5. Oke, kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5, kita peroleh 1. Kemudian 5 dibagi 5, kita peroleh 1. Perhatikan, 5 yang ini membagi semua angka yang ada di atas garis. Dia membagi 5 yang ini dan juga 5 yang ini. Karena dia membagi semua angka di atas garis, maka 5 yang ini kita lingkari. Oke, selanjutnya, karena di bawah sini sudah 1 semua, maka pembagian kita hentikan. Kita sudah bisa menentukan FPB. FPB sama dengan FPB-nya, kita tinggal mengalihkan angka di sebelah kiri sini, khusus yang kita lingkari saja. Oke, 2 dikali 3 dikali 5. Kita kalikan di bawah sini. 2 dikali 3 dikali 5. Sama dengan 2 dikali 3, 6. 6 dikali 5, 30. Jadi FPB-nya 30. Oke, maka pembilang dan penyebut pecahan yang akan kita sederhanakan, kita bagi dengan 30. Oke, kita bagi di sini. 60 per 90. Oke, di atas kita bagi 30, di bawah juga kita bagi dengan 30. Sama dengan 60 dibagi 30, kita peroleh 2, per 90 dibagi 30, kita peroleh 3. Hasilnya 2 per 3, di sini juga 2 per 3, yang ini juga 2 per 3. Caranya sama, hanya saja kalau menggunakan FPB, kita hanya perlu membagi dengan satu angka saja, yaitu dengan 30. Oke? Bisa ya? Oke, ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.